Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita tetap dapat terus belajar. Nah, anak-anak, agar proses pembelajaran kita masih terasa nyaman meskipun dilaksanakan di rumah, silahkan kalian siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting yang akan ibu sampaikan, dan silahkan rapikan tempat duduk kalian untuk belajar. Bagaimana? Sudah selesai? Jika sudah selesai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah robbi jidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya silahkan kalian melaksanakan kegiatan pembiasaan, yakni berupa pembacaan surat-surat pendek serta Asmaul Husna. Silahkan kegiatan ini dibantu oleh orang tua untuk mendengarkan. Jika sudah selesai, silahkan lanjutkan untuk mengisi list absensi pada grup WhatsApp. Silahkan kalian isi nama kalian. Nah, agar kita bisa lebih bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bagaimana? Sudah bersemangat? Jika sudah bersemangat, untuk menambah pengetahuan kalian, silahkan kalian melakukan kegiatan literasi secara mandiri. Kalian boleh membaca buku yang ada di sekitar kalian. Boleh berupa buku cerita, buku pengetahuan, koran, ataupun lainnya. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan pada pembelajaran ketiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari banyak sekali materi, seperti materi mengenai keragaman sosial budaya masyarakat, di mana kita sudah mempelajari seperti rumah adat, bahasa daerah, kemudian tarian daerah, dan lain-lain. Serta kita juga sudah mempelajari berbagai seperti jenis-jenis usaha yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari beberapa materi, terdiri dari materi bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui kegiatan membaca teks bacaan, siswa mampu menuliskan urutan peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Lalu setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menyimpulkan peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar.
Lalu setelah mengamati video, siswa mampu menganalisis keberagaman sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar dengan tepat. Setelah mencari informasi, siswa mampu menerangkan isi informasi yang diperoleh mengenai keberagaman sosial budaya masyarakat dengan benar. Melalui kegiatan menganalisis keberagaman sosial budaya masyarakat, siswa mampu menguraikan tentang interaksi sosial dan hasil-hasil pembangunan di lingkungan masyarakat pada teks bacaan dengan tepat. Dan melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat membuat peta pikiran tentang poin-poin penting dari teks bacaan dengan benar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai berbagai jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, lalu apakah kalian mengetahui apa saja manfaat kegiatan ekonomi ini bagi masyarakat? Anak-anak, kegiatan ekonomi ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kegiatan berarti sebuah aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Sedangkan ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau jasa serta kekayaan. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi dapat disimpulkan sebagai keseluruhan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, produksi ini merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, fungsi dari produksi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen, di mana sumber daya ekonomi ini dapat berubah sumber daya alam atau sumber daya manusia. Nah, lalu apa yang disebut distribusi? Nah, distribusi ini adalah kegiatan untuk menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Lalu, apa manfaatnya? Nah, kegiatan distribusi ini bermanfaat untuk menjadikan hasil produksi ini dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen dapat segera terpenuhi. Lalu, apa yang disebut konsumsi? Nah, konsumsi ini diartikan sebagai kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, lalu apa sih manfaat kegiatan konsumsi? Nah, kegiatan konsumsi ini jika ditinjau dari kebermanfaatan konsumen, konsumsi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu jika dilihat dari produsen ataupun distributor, kegiatan konsumsi ini akan bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca teks mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat pada buku tematik siswa di halaman 112. Mari kita baca bersama-sama. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Salah satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama adalah produksi. Apakah produksi? Nah, silahkan amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah,
Berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Bisa berupa orang-orang yang bekerja di pabrik maupun nelayan yang mencari ikan di laut. Nah, kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkan memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya untuk mencapai kemakmuran hidup. Yang kedua adalah distribusi. Setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Jadi, orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Lalu yang ketiga ada konsumsi. Nah, coba sekarang perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada yang makan bekal dari rumah. Nah, jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian tersebut, kamu dapat mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, dari teks tersebut kita dapat mengetahui bahwa ketiga kegiatan ekonomi ini berupa produksi, distribusi, dan konsumsi ini saling berkaitan satu sama lain dan memiliki banyak sekali pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk melakukan kegiatan ekonomi ini, seseorang harus melakukan pengorbanan tertentu ya. Salah satunya yaitu dengan mengeluarkan uang sebagai ganti barang atau benda yang dibutuhkan. Saat masyarakat melakukan konsumsi, maka akan memperoleh kepuasan yang tinggi sehingga bisa mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah, keberagaman yang menjadi realita kehidupan Indonesia menjadi modal terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD yang akan Ibu tampilkan. Nah, untuk mengerjakannya silahkan kalian bagi menjadi beberapa kelompok di mana setiap kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang. Lalu silahkan kalian buat peta pikiran berdasarkan teks pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat berikut pada buku tugas kalian ya. Nah, kemudian silahkan kalian bersama kelompok kalian untuk mengamati berbagai kegiatan produksi dan distribusi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kemudian identifikasilah
orang-orang yang diuntungkan dari setiap usaha tersebut. Kemudian silakan kalian tuliskan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan bersama kelompok kalian pada tabel yang dikerjakan pada buku tugas masing-masing ya. Berikut contohnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada kegiatan, misalnya ada pabrik kerupuk. Jenis usahanya merupakan produksi di mana menghasilkan kerupuk. Nah, adapun orang yang diuntungkannya yaitu masyarakat yang suka makan kerupuk. Kemudian keuntungan yang diperolehnya yaitu makan lebih lahap karena dimakan bersama nasi ya kerupuknya. Lalu ada contoh lainnya yaitu seperti menjual pasir. Nah, merupakan jenis kegiatan distribusi. Lalu orang yang diuntungkannya berupa masyarakat yang sedang membangun rumah. Lalu adapun keuntungan yang diperolehnya yaitu pembangunan rumah menjadi lancar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari mengenai keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman ini menjadi realita kehidupan di Indonesia, di mana menjadi modal terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Keberagaman di Indonesia tersebut terbentang dari Sabang sampai Merauke, Rote hingga Miangas. Nah, keberagaman yang dimiliki Indonesia tersebut bukan tanpa sebab. Terdapat beberapa faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, seperti letak geografis, iklim, agama, ras, sejarah, dan lain sebagainya. Keberagaman dalam masyarakat merupakan sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam dan jenisnya dalam masyarakat. Indonesia mempunyai keragaman sosial budaya yang sangat tinggi ya. Sebelumnya juga kita sudah mempelajari. Nah, anak-anak, keragaman ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam. Selain kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan peternakan juga menjalankan kegiatan ekonomi berupa perdagangan, perindustrian, dan jasa. Nah, berbagai kebutuhan kita dipenuhi oleh beragam kegiatan ekonomi yang ada. Setiap kegiatan ekonomi memiliki manfaat. Coba kalian bayangkan, jika manusia tidak melakukan kegiatan ekonomi, kebutuhan kita tidak dapat terpenuhi, sehingga kesejahteraan pun tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, anak-anak, dengan adanya keberagaman sosial akibat berbagai jenis usaha ini, tentu saja dapat menimbulkan berbagai keuntungan. Nah, sekarang coba kalian bersama kelompok kalian cari dan pelajari apa saja keuntungan dari adanya keberagaman sosial akibat berbagai jenis usaha. Lalu tuliskan pada kolom yang dibuat di buku tugas masing-masing. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini sudah tersampaikan. Nah, sekarang silahkan kalian buka dan baca catatan yang telah kalian buat selama proses pembelajaran kali ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Benar ya, tadi kita sudah mempelajari apa saja pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana kegiatan ekonomi ini meliputi 3, yaitu apa saja? Produksi, lalu apa lagi? Ya, distribusi dan konsumsi. Nah, adapun kegiatan produksi ini merupakan kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Dapat berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Lalu distribusi. Nah, distribusi ini merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen untuk menjadikan hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen.
dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Lalu apa itu konsumsi tadi? Benar ya, konsumsi diartikan sebagai kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika dilihat dari manfaat untuk konsumen, konsumsi ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta jika dilihat dari sisi produsen dan distributor, kegiatan ini dapat bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan. Alhamdulillah, materi pembelajaran kali ini dicukupkan. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silahkan setelah kalian menonton video ini, lalu kalian kerjakan, kemudian langsung dikirim ke Ibu. Nah, berikut soal evaluasinya ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, mari kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan ini bersama-sama. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita membacakan doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya anak-anak, tetap semangat untuk terus belajar. Dan juga di tengah pandemi saat ini, tetap ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.